Raden Ajeng Kartini dan Kiai Soleh Darat, sejarah bangsa yang digelapkan orientalis Belanda. R.A. Kartini merenung, selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini ia menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya, sebab Romo Kiai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami. Salah satu murid Mbah Kiai Soleh Darat yang terkenal, tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena era Kartini inilah Mbah Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, Hajah Fadilah Soleh, era Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priai, atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Ia adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama Emang Asirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwono VI. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristerikan seorang bangsawan. Karena Emang Asirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Murjam, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung Era Wurjan, R.A. Citrowikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Condronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Kakak Kartini, Soso Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Raden Ajeng Kartini, lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1879. Atau lebih tepatnya ia dipanggil dengan nama Raden Ayu Kartini, karena pada dasarnya gelar Raden Ajeng hanya berlaku ketika belum menikah, sedangkan Raden Ayu adalah gelar untuk wanita bangsawan yang menikah dengan pria bangsawan dari keturunan generasi kedua hingga ke-8 dari seorang raja Jawa yang pernah memerintah. R.A. Kartini sendiri menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adhiningrat pada tanggal 12 November 1903 yang telah mempunyai 3 istri. Dari pernikahannya tersebut ia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Era Kartini lahir dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yakni Bupati Jepara dengan Emang Asirah. R.A. Kartini sempat diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih dibandingkan perempuan lainnya. Ia bersekolah di pesantren bukan di LS, Europese Lagere School. R.A. Kartini belajar bahasa Belanda dengan keterampilannya sendiri, berbahasa Belanda. R.A. Kartini tidak pernah menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari sekolah Belanda, tapi dari madrasah di pesantren disitulah ia mencurahkan segala unek-uneknya tentang wanita harus berwawasan luas, menentang kaum bangsawan yang memojokkan wanita pada waktu itu. R.A. Kartini melatih wanita membaca, mengajari memasak, mengasuh anak dan tentang pentingnya ibu yang berwawasan luas, sebab ibu adalah sekolah awal bagi anak-anaknya. Emansipasi wanita yang disebarkan R.A. Kartini bukan membuat wanita berani terhadap suami atau ayahnya tapi untuk ikut andil mendidik anak-anaknya. Dulu anak perempuan dari kecil kebanyakan ikut bekerja pada orang tuanya. Dalam literasi, habis gelap terbitlah terang. Supaya wanita bermartabat, pada tanggal 17 September 1904, R.A. Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berbagi.